Tahun 1998 adalah masa penuh gejolak bagi bangsa Indonesia. Krisis moneter menghancurkan ekonomi, membuat rakyat hidup dalam kesulitan. Harga kebutuhan pokok melonjak, pengangguran meningkat, dan masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Di tengah situasi tersebut, tekanan terhadap Presiden Soeharto semakin besar. Rakyat menuntut perubahan besar-besaran, termasuk pengunduran dirinya. Kamis 21 Mei 1998, Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri setelah memimpin Indonesia selama 32 tahun. Hari itu menjadi tonggak penting dalam perjalanan bangsa menuju reformasi. Krisis moneter yang melanda Asia pada tahun 1997 membawa dampak besar bagi Indonesia. Nilai tukar rupiah terjun bebas, memicu kenaikan harga bahan pokok dan kebutuhan lainnya. Banyak perusahaan bangkrut, jutaan orang kehilangan pekerjaan, dan kemiskinan meningkat tajam. Kehidupan masyarakat Indonesia berubah drastis. Di tengah krisis ekonomi dan moneter, Presiden Soeharto terpilih kembali sebagai Presiden RI 1998 sampai 2003 untuk ketujuh kalinya pada 10 Maret 1998. Presiden Soeharto mengatakan reformasi politik baru bisa dimulai tahun 2003 ke atas, sesuai dengan GBHN yang telah disepakati. Menpen Alwi Dahlan dan Mendagri R. Hartono menjelaskan kembali soal reformasi tahun 2003. Menurut Menpen, Presiden Soeharto menyampaikan langkah-langkah jelas untuk reformasi secara konstitusional. Pada 4 Mei 1998, pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak BBM dan tarif dasar listrik DDL. DPR tetap menolak keputusan pemerintah yang menaikkan harga BBM dan DDL. Dampak kenaikan harga BBM dan DDL, harga lainnya mulai merangkak naik. Mahasiswa menjadi pelopor gerakan reformasi. Mereka tidak hanya berorasi, tetapi juga mendesak perubahan politik, termasuk menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya. 5-9 Mei 1998, mahasiswa di berbagai kota mengadakan aksi unjuk rasa memprotes kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik. Sementara itu, di tengah aksi unjuk rasa mahasiswa, Presiden berangkat ke KTT G15 di Kairo, Mesir, pada 9 Mei 1998. Presiden yakin stabilitas politik dan nasional terpelihara. 6 mahasiswa tewas diterjang peluru tajam dalam aksi damai di Universitas Trisakti, Jakarta, 6-9 Mei 1998. Kerusuhan massa yang diwarnai aksi perusakan dan pembakaran melanda sebagian Jakarta. Di hadapan masyarakat Indonesia di Kairo, Presiden menyatakan, jika rakyat sudah tidak mendaki, ya silahkan. Pak Harto tidak akan mempertahankan kedudukannya dengan senjata, namun harus dilakukan secara konstitusional. Jakarta, Tangerang, Bekasi, serta daerah lainnya rusuh. Pembakaran, perusakan, dan penjarahan toko dilakukan massa. Presiden Soeharto mempersingkat 1 hari kunjungannya ke Mesir, yang semula dijadwalkan akan pulang Jumat 15 Mei, dipercepat menjadi Kamis 14 Mei. Presiden Soeharto mencoba meresituasi dengan reshuffle kabinet dan rencana membentuk komite reformasi. Tapi, langkah ini tidak mampu menghentikan gelombang protes. 18 Mei 1998 menjadi puncak gerakan reformasi. Ribuan mahasiswa mendatangi gedung DPR MPR mendesak digelarnya sidang istimewa untuk mencabut mandat Presiden Soeharto. Pukul 9 WIB, sejumlah delegasi mahasiswa dari puluhan perguruan tinggi maupun delegasi masyarakat mulai masuki gedung DPR. Beberapa di antaranya diterima oleh fraksi-fraksi di DPR. Pukul 11 WIB, gelombang mahasiswa yang mendatangi DPR semakin banyak, dan makin siang jumlahnya mencapai ribuan orang. Mereka menuntut segera dilakukan sidang istimewa MPR serta pencabutan mandat MPR terhadap Presiden Soeharto. Ketua DPR MPR Harmoko menyarankan agar Presiden Soeharto secara bijaksana mundur dari menyelamatkan bangsa. Pernyataan ini menuai kontroversi dan dianggap sebagai langkah pribadi pimpinan DPR. Namun, Jenderal Wiranto dari ABRI memiliki pendapat berbeda. Ia mengusulkan pembentukan Dewan Reformasi untuk mengelola transisi kepemimpinan secara damai. Tekanan dari mahasiswa dan masyarakat semakin besar. Mereka menolak rencana Soeharto membentuk komite reformasi dan bersikukuh meminta pengunduran dirinya. Pada 20 Mei 1998, Menteri Sekretaris Negara Sa'adillah Mursyid menjelaskan bahwa hari Kamis pagi pemerintah di Sekretariat Negara secara resmi akan mengumumkan susunan awal komite reformasi yang dibentuk oleh Presiden Soeharto. Namun, hal itu urung dilakukan. Malam harinya, krisis kabinet mencapai puncaknya. Para menteri bidang ekonomi dan keuangan Kabinet Soeharto menyatakan mundur dan tidak bersedia bergabung dalam kabinet reformasi. Sementara itu, Sultan Hamengkubuwono X menyerukan dukungan penuh terhadap gerakan reformasi. Seruan ini menggema di seluruh penjuru Indonesia.
Seniman di Jakarta juga turun ke jalan. Mereka menggelar aksi damai di Taman Ismail Marzuki, menyerukan agar Presiden Soeharto segera turun dari jabatannya demi masa depan bangsa. Tekanan internasional semakin besar. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Madeleine Albright, melalui CNN meminta Presiden Soeharto mundur demi membuka jalan menuju transisi demokrasi. Pukul 12 waktu Indonesia Barat, Amin Rais mendapat kabar bahwa Presiden Soeharto akan mengundurkan diri. Pagi hari 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menggelar pertemuan terakhir dengan pimpinan DPR atau MPR di Istana Merdeka. Di hadapan mereka, ia menyampaikan niat untuk mundur. Pukul 8:45 waktu Indonesia bagian Barat, Presiden Soeharto yang didampingi B.J. Habibie mengadakan pertemuan silaturahmi selama 5 menit dengan para pimpinan MPR atau DPR, termasuk Sekjen DPR di Ruang Jepara, Istana Merdeka. Pada kesempatan tersebut, Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan sebagai Presiden RI di hadapan pimpinan DPR dan juga MPR. Pukul 9 pagi, Presiden Soeharto resmi menyatakan berhenti dari jabatannya. Wakil Presiden B.J. Habibie kemudian dilantik sebagai presiden baru, melanjutkan kepemimpinan bangsa di tengah masa transisi. Pengunduran diri Soeharto mengakhiri era Orde Baru yang penuh kontroversi. Namun, perubahan yang dituntut rakyat hanyalah awal dari perjuangan panjang menuju demokrasi. Memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia saya sampaikan di hadapan saudara-saudara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang juga adalah pimpinan Majelis Pengusahaan Rakyat pagi ini pada kesempatan silaturahmi. Sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Dasar 45, maka Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003. Tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera